Bayangkan satu negara berhenti sejenak, hanya untuk duduk di bawah pohon dan menatap kelopak bunga yang umurnya cuma hitungan hari. Kedengarannya sederhana, bahkan sepele. Tapi justru disitulah seluruh kekuatan Hanami tersimpan. Hanami bukan sekadar piknik cantik di bawah sakura yang sering kita lihat di feed Instagram. Tradisi ini punya akar yang dalam, jauh lebih dalam dari sekadar estetika musim semi. Di Jepang, Hanami adalah cara masyarakat menandai waktu, membaca perubahan alam, dan saling terhubung lewat momen yang sengaja diperlambat. Dari luar, orang mungkin melihatnya sebagai kebiasaan musiman. Dari dalam, ini soal cara berpikir, cara berinteraksi, dan cara menghargai hal-hal kecil yang mudah terlewat dalam keseharian. Tradisi ini tidak muncul begitu saja dalam satu malam. Ia tumbuh lewat lapisan sejarah yang panjang. Ada pengaruh zaman Nara, ada adaptasi dari era ke era, lalu ada generasi baru yang memberi warna segar tanpa mencabut akarnya. Pola seperti inilah yang membuat Hanami tetap bernafas, walau dunia di sekitarnya bergerak makin cepat. Tradisi yang kaku akan mati, yang lentur bertahan. Dan yang membuat Hanami benar-benar menarik bukan bentuk luarnya. Bukan tikar birunya, bukan bentonya, bukan sake hangatnya. Tapi nilai yang dibawa ke permukaan setiap kali musim sakura tiba. Ada pesan soal disiplin dalam menyiapkan sesuatu bersama. Ada pelajaran tentang keseimbangan, tentang membaca situasi, tentang menempatkan diri di ruang yang dibagi banyak orang. Nilai-nilai ini tidak diajarkan lewat ceramah. Mereka ditanamkan berulang, pelan-pelan, di keluarga, di sekolah, di taman-taman kota. Sampai akhirnya Hanami bukan lagi acara, tapi bagian dari identitas kolektif. Kalau kamu perhatikan orang Jepang saat Hanami, mereka jarang menjelaskan teori di balik tradisi ini. Mereka menunjukkannya lewat hal-hal kecil. Cara menata tempat duduk, cara menunggu giliran, cara menjaga suara tetap sopan di ruang terbuka, cara membereskan semuanya sampai bersih seolah tidak pernah ada orang di sana. Dari situ kelihatan budaya yang kuat tidak dibangun oleh satu perayaan megah. Ia dibangun oleh konsistensi hal-hal kecil yang dilakukan berulang, tahun demi tahun. Tentu saja, Hanami juga dikelilingi banyak mitos. Ada yang terlalu meromantisasi, seolah setiap orang Jepang duduk berkontemplasi filosofis di bawah sakura. Ada juga yang menyederhanakan sampai Hanami terdengar seperti sekadar pesta minum di taman. Kenyataannya ada di tengah. Ada unsur tradisi yang dijaga ketat, tapi ada juga perubahan yang sehat supaya Hanami tetap terasa relevan buat generasi yang tumbuh dengan ritme berbeda. Di era digital, popularitas Hanami meledak kemana-mana. Konten pendek bikin orang penasaran. Wisata budaya bikin orang datang langsung. Industri kreatif memberi Hanami panggung-panggung baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Sisi baiknya jelas, makin banyak orang mengenal tradisi ini. Tantangannya juga nyata. Representasi yang terlalu dangkal bisa membuat orang hanya melihat kelopak sakuranya, tapi melewatkan seluruh makna di balik kebiasaan duduk diam dan menikmati sesuatu yang sebentar lagi gugur. Makanya, kalau kita membahas atau bahkan mengunjungi Hanami secara langsung, etika tetap jadi fondasi. Pahami konteks lokal. Jangan memaksakan kebiasaan sendiri. Hormati aturan yang memang dirancang untuk menjaga tradisi ini tetap hidup. Dengan cara itu, ketertarikan kita tidak jadi beban bagi komunitas lokal, tapi justru jadi bentuk apresiasi yang sehat. Sekarang, ada sudut pandang yang sering terlewat. Banyak orang terlalu fokus pada bentuk akhir Hanami, pada foto-foto indah dan suasana magisnya. Padahal yang paling berharga justru prosesnya. Proses memilih lokasi, menyiapkan makanan, mengatur waktu supaya pas dengan puncak mekar. Semua itu melatih kepekaan terhadap urutan, timing, dan kualitas interaksi antar manusia. Ketika proses dihargai, hasilnya lebih bermakna. Kalau dibandingkan dengan budaya lain, setiap negara memang punya caranya sendiri untuk merayakan hal-hal serupa. Bedanya ada di simbol, bahasa visual, ritme sosial,
dan prioritas komunitas. Justru di situ serunya. Kita bisa melihat bahwa manusia, dimanapun, sebenarnya merindukan hal yang sama. Momen untuk berhenti, terhubung, dan merasakan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Hanami kebetulan mengemas kerinduan itu lewat bunga yang mekarnya singkat. Buat generasi muda, Hanami juga menarik karena bisa dijembatani ke bahasa konten modern tanpa harus kehilangan intinya. Kita bisa bikin format yang ringan dan engaging, tapi tetap jujur pada akar sejarah dan nilai aslinya. Ini penting, karena popularitas tanpa pemahaman hanya akan menghasilkan penyederhanaan berlebihan. Dan penyederhanaan berlebihan, pelan-pelan, bisa menggerus makna yang sudah dijaga ratusan tahun. Dari sisi komunitas lokal, keberlanjutan Hanami bergantung pada dua hal yang harus berjalan bareng. Regenerasi pelaku dan apresiasi publik yang matang. Regenerasi tanpa apresiasi bikin tradisi sepi peminat. Apresiasi tanpa pemahaman bikin tradisi jadi sekadar dekorasi musiman. Keseimbangan keduanya yang perlu terus dijaga. Kalau dilihat lebih luas, Hanami sebenarnya bisa dibaca sebagai cermin cara Jepang melanjutkan naskah budaya tanpa harus menulis ulang halamannya dari awal. Mereka tidak memutus hubungan dengan masa lalu, tapi juga tidak membekukannya dalam kaca museum. Tradisi dibiarkan hidup, bergerak, dan bernegosiasi dengan zaman. Hanami jadi contoh yang sangat jelas. Ia tetap dikenali bentuk dasarnya, namun terus menemukan cara baru untuk berbicara dengan generasi yang berbeda. Disitulah pelajaran terbesarnya. Tradisi bukan benda mati yang harus dijaga dengan rasa takut. Ia lebih mirip percakapan panjang antar generasi. Setiap generasi menambahkan kalimatnya sendiri, tapi tetap mendengarkan suara yang sudah ada sebelumnya. Kalau percakapan itu berhenti, tradisi kehilangan napas. Kalau terlalu bising oleh suara baru tanpa mendengar yang lama, ia kehilangan arah. Hanami mengingatkan bahwa keindahan tidak selalu datang dari sesuatu yang bertahan lama. Justru karena singkat, momen itu terasa berharga. Ada kesadaran bahwa waktu bergerak, musim berganti, dan manusia hanya bisa benar-benar hadir jika mau berhenti sejenak. Dalam dunia yang semakin cepat dan penuh distraksi, kemampuan untuk berhenti ini menjadi semakin langka, dan karena itu semakin penting. Pada akhirnya, yang dibawa pulang dari Hanami bukan hanya foto bunga atau cerita perjalanan. Yang tertinggal adalah cara pandang, bahwa memperlambat langkah bukan berarti tertinggal, bahwa kebersamaan bisa dibangun dari hal sederhana, dan bahwa menghargai sesuatu yang fana bisa membuat kita lebih peka terhadap hidup itu sendiri. Mungkin kita tidak hidup di tempat yang punya musim sakura, tapi semangat di balik Hanami bisa diterjemahkan ke konteks manapun. Setiap budaya punya Hanaminya sendiri. Momen ketika komunitas berkumpul, berhenti dari rutinitas, dan mengingat kembali apa yang membuat mereka terhubung. Tugas kita bukan menyalin bentuk luarnya, melainkan memahami intinya, merawat ruang untuk hadir, berbagi, dan menghargai keindahan yang singkat tapi bermakna.